Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara karunia yang kita dapat adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat bermuajah bertatap muka. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat husna yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may ya'budullaha 'ala harfin." Bahwa sesungguhnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Terkadang manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala senang, ia mau beribadah kepada Allah. Dikala susah, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Atau sebaliknya, dikala dia susah, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dikala dia senang, maka dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Atahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya bahwa orang yang menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghadiri pengajian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua bersyukur. Dan barang siapa yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita syukur. Syukur dan kufur ini merupakan dari perilaku kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, ujian atau kesenangan, maukah kita bersabar saat musibah datang kepada kita? Atau maukah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak bersyukur akan yang sedikit, maka dia sesungguhnya tidak bersyukur kepada Allah yang banyak. Pada hari ini kita menghadiri taklim mingguan yang biasanya kita hadiri pada hari Minggu, Ahad atau siang ba'da zuhur. Yang kita hadiri dalam rangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya bahwasannya iza marartum bi riyadil jannah farta'u, bahwa sesungguhnya apabila ada suatu taman-taman surga, maka itu kita harus menghadirinya.
Ya Rasulullah, sahabat bertanya, Mariyadil Jannah, apa itu taman surga? Qala majalisul ilmi, atau zikrullah wa aliman aw muta'alliman. Taman-taman surga ialah yang di dalamnya suatu acara pengajian atau berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dan menghadiri pengajian pun di mana saja. Kalau ada pengajian, maka langkah kita hentikan sebagai penghormatan. Bila mana ada pengajian di jauh sana, kita sebagai musafir atau orang yang mengadakan perjalanan, apabila melewati taman-taman surga, maka kita berhenti sejenak untuk menghormatinya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jika kita tahu bahwa betapa pentingnya dalam mencari ilmu, maka niscaya kita akan berebut untuk menghadirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan layu warisuna dirhaman wala, tidak mewariskan dirham dan emas perak. Rasulullah tidak mewariskan, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan ilmu kepada kita semua. Laula murabbi fa araftu rabbi ma araftu rabbi. Karena guru kita lah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa talabul ilmi kana fil jannah fi talabihi. Barang siapa yang menuntut ilmu, sama halnya dia sedang memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannata al ilmi, kunci surga itu adalah dengan ilmu. Min qaulin la ilaha illallah, dan berkata tiada Tuhan selain Allah. Dan di surga nanti pintu surga akan terbuka dengan syarat kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga akan terbuka untuk kita karena kita belajar sewaktu di dunia. Man kana fi ma'siyati, barang siapa yang menuntut atau memperoleh kemaksiatan, kana dinar fi talabihi. Barang siapa yang mencoba belajar untuk maksiat, maka sesungguhnya dia akan memperoleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada ulama menyatakan bahwa Allah kafa ridhohu taati. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rasa cintanya kepada seorang hamba bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan subuhu anil maksiat. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rasa kesalnya karena seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa ta'at wa kafa waliyan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasihnya anil ibad fi ibadihi, dari seorang hamba. Tiga yang disebutkan, yang pertama Allah menyembunyikan rasa cintanya kepada seorang hamba karena ketaatannya. Inna akramakum
akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah, orang yang dekat pada Allah, yaitu orang yang paling bertakwa. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terkadang kita menyepelekan, bisa saja kita menyepelekan, untuk apa menghadiri pengajian? Bisa di rumah kedengaran toahnya, toah masjid kedengaran sampai rumah saya. Untuk apa saya menghadiri pengajian? Nah, ini kesalahan yang kaprah. Karena sesungguhnya menghadiri pengajian itu adalah pertama silaturahim, bermuajah, bertatap muka, dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyepelekan ini bisa jadi kita menghadiri pengajian karena dosa kita banyak sehingga Allah ampunkan. Nah, Allah menyembunyikan rasa cintanya pada seorang hamba dengan cara itu. Kita dalam berlumuran dosa, kita hadir di pengajian mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bukankah menghadiri pengajian itu mudah? Bukankah ikut dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah? Sangatlah mudah. Yang kedua, aspek yang kedua kata ulama bahwa Allah menyembunyikan rasa benci kepada seorang hamba tatkala hamba ini bermaksiat, sengaja Allah ulur, sengaja Allah biarkan. Berhubung kita ada sedikit iman di dalam dada kita, ada sedikit ibadah di dalam perbuatan kita, maka Allah rubah kebencian itu menjadi rasa cintanya Allah kepada seorang hamba. Sengaja Allah panjangkan umurnya karena maksiatnya banyak, dalam rangka Allah memanjangkan usia seorang hamba itu. Di sela-sela Allah memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya itu banyak daripada kebenciannya. Rahmat Allah Bapak Ibu sekalian begitu banyak, ampunan Allah begitu luas, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, sesungguhnya sayang kepada kita, memberikan kesempatan kita umur yang panjang dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Allah menyembunyikan seorang wali Allah. Terkadang kita menyepelekan orang, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang salah. Bisa jadi yang kita sepelekan, orang yang kita benci, dia kedudukannya lebih bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kemaksiatan, kita benci kemaksiatan, kita benci kepada orang. Akhirnya yang kita lakukan adalah salah kaprah. Yang bagus adalah boleh kita benci kemaksiatan, tapi jangan benci kepada orang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan keadaan yang tadinya tidak taat kepada Allah menjadi taat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjustifikasi orang itu salah. Orang yang menjas orang tidak baik itu salah. Orang yang menyalahi orang itu salah. Boleh jadi yang tidak salahi adalah benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arba'un yus'alu ala abdin yawmal qiyamah, bahwa seorang hamba itu akan ditanya 4 hal. Yang pertama, al-umuri fi ma'afna wal jasadi fi ma'abla, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada seorang hamba 4 hal di hari kiamat. Pertama, umur
dia, Allah pertanyakan umur dia. Apabila umur digunakan untuk kemaksiatan, maka tempatnya neraka. Apabila semasa umurnya di dunia itu Allah berikan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fi jasadihi ma'ablah, bahwa jasad ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak bisa dibohongi Bapak Ibu sekalian. Kadang kelakuan kita ingin mencoba maksiat tapi hati kita ini menolak. Itulah tanda keimanan yang sedikit di dalam hati kita. Minimal kita menolak ada kemaksiatan di depan kita, maka kita enggan untuk melewatinya. Jasad ini adalah tempat kurungan atau seekor ayam yang kita kurung. Ini adalah kurungan ini sebagai jasad. Ayamnya ini adalah ruh kita. Jasad mau dibakar, mau dibuang, mau dimutilasi, mau dipotong-potong, mau buang ke laut, mau dibakar, itu terserah. Jasad. Kemudian yang paling berharga adalah ruh kita. Terkadang ruh ini atau hati ini menolak, sehingga perbuatan maksiat kita tidak jadi untuk melakukannya, karena ada penolakan hati. Tanyakanlah kepada hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian wal alima fima maza amal. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, nanti itu ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat meruginya ketika wawailun akalnya tidak digunakan. Kesempatan yang Allah berikan, kemudian dia tidak menggunakan untuk belajar ilmu. Inilah orang yang sangat merugi. Maka hukumnya amat sangat berat orang yang tidak mencari tahu atau tidak belajar ilmu. Fawailun, maka yang paling celaka adalah orang yang mengetahui tapi dia tidak mengerjakan amal. Mudah-mudahan guru-guru kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita mengamalkan ilmunya sehingga dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amalin fima aina tasabuhu wa anfaqahu. Yang keempat atau yang terakhir, Allah menanyakan kepada seorang hamba, wahai hamba, harta yang kamu gunakan untuk apa? Kau belanjakan kemana? Allah menanyakan itu kepada sekalian. Maka amat sangat merugilah orang yang ketika punya harta tapi sifatnya kikir, enggan mengeluarkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Aduhai kasihan orang yang kikir, orang yang pelit, yang mempunyai hartanya, dia tidak sumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia di dunia mengemis, mengais-ngais rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir Bapak Ibu sekalian, hidupnya seperti orang pengemis. Cari harta, kumpulin harta, tidak mau mengeluarkannya. Pengemis bukan? Kemudian amat sangat sayang orang yang kikir ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab nanti seperti orang kaya. Orang kaya hisabnya banyak, hisabnya lama. Bagaimana engkau mengeluarkan hartamu? Kemana saja engkau keluarkan hartamu? Harta bisa kita keluarkan dua. Pertama dalam ketaatan, kedua dalam kemaksiatan. Nikmat mali lirijal soleh. Orang yang paling beruntung itu adalah tatkala seorang laki-laki
atau kita semua, baik laki maupun perempuan, mempunyai harta dibelanjakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau 1.000, mau 2.000, 10.000. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu binatang-binatang diajak diskusi, diajak ngobrol, kemudian wahai para binatang, para hewan, siapa yang berani menyumbangkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seekor gajah mengatakan bahwa, ya Sulaiman, saya mengorbankan kekuatan saya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seukur badan gajah luar biasa. Pantas bagi gajah, seekor gajah itu mempunyai badan yang besar, amanahnya pun harus besar. Kemudian bison atau kuda di bawah gajah, yang mempunyai kekuatan yang akan dia serahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua datang, semua diajak diskusi, diajak dialog, diajak ngobrol, diajak bicara. Akhirnya gajah dan kuda menyumbangkan tenaganya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yaitu adalah seekor semut. Seekor semut yang kecil, dia akan menyumbangkan tenaganya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya ketawa karena ukuran semut adalah ukuran kecil. Semua makhluk atau semua hewan menertawai seekor semut. Maka Nabi Sulaiman marah. Wahai binatang melata lainnya, bahwa pantas bagi gajah dia menyumbangkan tenaganya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan badannya. Kuda berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar kemampuannya, dan semut dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takarannya. Maka tidak pantas orang yang mempunyai harta banyak akhirnya dia keluarkan sedikit. Yang bagus adalah orang yang kaya, dermawan, dia sumbangkan hartanya sebesar dengan kekayaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang kaya, dermawan itu adalah dia dekat kepada Allah, dekat pula kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kemudian, di hari akhir nanti, orang dermawan, orang kaya, orang yang dermawan dengan orang yang berilmu dikumpulkan semuanya. Ada orang susah juga masuk ke dalamnya. Wahai golongan orang susah, orang kaya, dermawan, dan orang yang berilmu, maju ke depan di hadapan Allah. Akhirnya ditanya, mau masuk surga orang-orang miskin? Akhirnya, ya Allah, saya ingin masuk surga, tapi saya dahulukan kepada orang yang berilmu untuk masuk surga dulu. Akhirnya orang yang berilmu melangkahkan kakinya ke depan selangkah demi selangkah. Akhirnya orang berilmu itu berhenti. Orang berilmu itu dia seorang pengajar yang ditopang dengan orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu bisa menggaji seorang guru. Orang yang dermawan itu bisa memberikan uangnya untuk seorang guru. Laulah Rabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Sehingga orang yang dermawan masuk surga duluan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 penyelamat dan ada 3
amalan yang merusak. Mungkin nanti kita atau saya sampaikan di lain waktu karena kita sudah memasuki jam 2. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى ربه